News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awal informasi dari Jawa Barat, pemirsa. Sebuah gudang barang bekas milik sebuah perusahaan di Bekasi ludes dibakar api. Ya, dugaan sementara api berasal dari pembakaran sampah yang berada di samping gudang yang lupa dimatikan. Gudang orang sok, belakang Rebang Mawam, Kobaran api membumbung dari sebuah gudang barang bekas di Jalan Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar dan tak terkendali. Lokasi kebakaran, pemirsa, yang dekat dengan permukiman membuat warga panik. Untuk mencegah api merembet, petugas pemadam kebakaran dari Kota Bekasi berupaya mengisolasi api. Akses jalan masuk yang sempit dan banyaknya warga yang menonton membuat petugas sempat kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan selama 4 jam setelah 8 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratamajaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratamajaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratamajaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini, data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam keterangan Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno menyebutkan dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya, tim terkait akan segera melakukan perambuan posisi bangkai kapal. Dan kita evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar KMP Tunu Pratamajaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SNC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratamajaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu, langkah-langkah ke depan bagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan rambuan ataupun penandaan bagi posisi fit yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, penguatan terhadap tim yang ada dalam sistem perambuan untuk. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisioner Kompolnas mendatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. Dua komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina.
Dalam pertemuan, istri korban berharap penyelidikan dilakukan secara transparan. Selain itu, Kompolnas juga membuka masukan untuk Polri, terutama nasib anak korban. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 3 tersangka, 2 diantaranya dihentikan dengan hormat dari Polri. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami, melalui kami kepada Polri, menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara khusus. Biar semuanya dituntaskan sama nggak yang berlanjut saja. Terima kasih semuanya. Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberi petunjuk tentang teknis dan taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misti Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Kebakaran menghanguskan 8 kios di pasar tradisional di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Info kereng. Pedagang di pasar dadakan tradisional di Kecamatan Sabangau, Palangkaraya panik saat api melalap kios mereka.
Api yang semakin membesar melalap 8 kios yang jaraknya berdekatan. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berusaha melakukan pemadaman. Sekitar 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Menurut petugas damkar, api pertama kali muncul dari kios yang menjual sayur dan sembako. Kios atau pemilik warung sayur dan sembako mengaku bahwa pada saat itu yang bersangkutan sedang mencuci piring, tapi tidak selesai, lampu langsung padam. Dia langsung ke ruang tengah, di warungnya itu ternyata api sudah berada di atas kulkas. Yang dia pikirkan hanyalah mengambil anaknya, terus keluar. Polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. 4 pelaku begal menembak seorang wanita dan membawa motornya di Bandar Lampung. Meski sempat tidak sadarkan diri, korban selamat dan menderita trauma. Seorang perempuan menjadi korban begal di kota Bandar Lampung, Lampung pada Minggu pagi. Dari video yang beredar, korban tergeletak di seberang sebuah SPBU dan disampaikan belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Beruntung korban masih selamat. CCTV merekam detik-detik korban diintai 4 pelaku yang berboncengan. Pelaku kemudian mendongkrak pistol dan membawa motor korban. Korban yang berusaha melawan tertembak di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk korban sementara masih di rumah sakit, masih ditangani dengan medis. Untuk keadaannya sadar, tapi masih belum bisa kita konfirmasi karena masih trauma. Untuk sepeda motornya berhasil dicuri itu ya? Untuk sepeda motor berhasil dibawa 4 pelaku itu. Polisi memburu 4 pelaku begal tersebut. Rekaman CCTV dijadikan bukti sekaligus untuk mencari identitas pelaku. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Seorang tukang ojek ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di semak-semak di Puncak Jaya, Papua. Korban diduga dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata. Sudah dibunuh. Mayatnya ada di bawah ini. Sudah buang di semak-semak. Ini dia, kasihan. Safarudin, 40 tahun, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di semak-semak oleh warga Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam karena ditemukan luka di kepala dan kaki. Safarudin diduga jadi korban perampokan dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB karena sepeda motor serta ponselnya ikut raib. Petugas gabungan Satgas Ops Damai Kartens kemudian mengevakuasi jasad korban dengan menempuh jalur yang cukup ekstrim. Pasalnya kondisi medan menuju TKP curam dan berbukit. Menggunakan motor, jasad korban dibawa ke jembatan distrik One Way sebelum dibawa ke RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pihak Satgas Damai Kartens menyebut korban sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan meninggal. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagat Telengeng, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penanganan motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Sementara itu, keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan dan berharap jasad Safarudin segera dipulangkan ke kampung halaman. Keluarga tak menyangka Safarudin tewas dengan cara mengenaskan karena sehari sebelum hilang mereka sempat berkomunikasi via telepon. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selain tukang ojek, seorang warga sipil juga tewas ditembak orang tak dikenal di Puncak Jaya, Papua Tengah. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Kota Mulia. Suasana di Pasar Sentral Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya mendadak mencekam pada Sabtu malam setelah terdengar suara tembakan yang menewaskan seorang warga sipil. Korban Edi Hermanto, 39 tahun, warga asal Probolinggo, Jawa Timur yang berdomisili di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di pelipis mata kiri yang menembus ke bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh Paku Wanimbo dengan keterlibatan aktif dari Oni Mamberamo dan Ombak Enumbi. Kelompok ini diketahui membawa senjata api dan telah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar Pasar Baru dan wilayah Kota Mulia. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Tragis pemirsa, seorang pesepeda yang tengah melintasi jembatan Suramadu dengan rombongan pesepeda lain menjadi korban tabrak lari. Korbannya mengalami luka parah di kepala, tewas di lokasi usai ditabrak mobil pickup. Selamat pagi, mohon dikira melaporkan unit 801 personil PJ Jatim 8 Suramadu. Korban seorang pesepeda meninggal secara tragis usai jadi korban tabrak lari sopir pickup yang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Momen detik-detik insiden tragis terjadi di kilometer 3 Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Korbannya tergabung dengan rombongan sejumlah pesepeda masuk ke jalur roda 4 dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Korban terlihat melaju dengan sepedanya di bagian paling akhir bersama 2 orang pesepeda lainnya. Dari arah belakang, tiba-tiba melaju kencang sebuah mobil pick-up warna putih yang diduga hilang kendali oleng masuk ke jalur lambat hingga akhirnya menabrak korban. Seketika korban terpental lalu tersungkur. Korban alami luka parah di kepala, tewas di lokasi. Sepeda korban pun ringsek. Sementara pengemudi pick-up langsung tancap gas tanpa memperdulikan korban. Di jalur roda 4, terus ada anggota dari PJR kalau nggak salah itu melakukan evakuasi. Kemungkinan di jalur roda 4 yang ditabrak itu kayaknya sepeda gunung kayaknya itu, Mas. Petugas patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu segera mengevakuasi korban dan olah TKP. Jasad korban TA 50 tahun warga Kamal Bangkalan dibawa ke ruang jenazah RSUD Syarifah Ambamirato Embu Bangkalan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari penyelidikan sementara diduga sopir pickup mengalami mikroslip, hilang kesadarannya. Kini Satlantas Polres Bangkalan tengah mencari identitas pengemudi tabrak lari dan kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11 kg pada Kamis malam. Dalam pengungkapan tersebut, 3 pria diamankan dari 2 lokasi berbeda di Depok dan Jawa Barat. Ada siapa? Ada surat sendiri. Diam. Mana barangnya? Mana, cepetan. Tiarap. Ke belakang, tangan lu ke belakang. Tim Unit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 pelaku pengedar narkoba di beberapa lokasi di Jakarta Barat dan Depok. Petugas menggiring pelaku ke kamar indekos mereka untuk menunjukkan persediaan narkoba. Polisi berhasil mengamankan sebuah koper berisikan narkoba jenis sabu seberat 11 kg, timbangan digital, ponsel, serta plastik klip besar. Pagi ini kami telah mengamankan 3 orang dengan inisial S, H, dan D dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 kg. Barang bukti tersebut informasinya merupakan jaringan Sumatera yang akan rencananya diedarkan di wilayah
Jakarta dan sekitarnya. Kini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah menangkap seorang wanita residivis pengedar narkoba di Purwokerto. Polisi terpaksa harus naik ke atas rumah untuk mencari barang bukti yang disembunyikan oleh pelaku. Anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas terpaksa menaiki atap rumah untuk mencari barang bukti narkoba yang disimpan pelaku di Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, pelaku berinisial HRH sempat menolak dituduh sebagai pengedar narkoba. Polisi yang curiga dengan pengakuan pelaku memaksa pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Pelaku pun akhirnya tak berkutik dan menunjukkan tempat penyimpanan barang haram itu di atap rumahnya. Polisi berhasil menemukan ribuan butir narkoba berbagai jenis yang tersimpan dalam kantong plastik. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan telah 2 kali keluar masuk penjara. Berhasil mengamankan seorang wanita ya berinisial HRH, usia 26 tahun. Ya. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika. Atas perbuatannya, seorang pencuri di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diikat di tiang rumah warga usai tertangkap tangan membobol rumah milik petani. Pria ini tak berkutik usai tertangkap tangan warga saat mencuri di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga yang geram mengikat pelaku di tiang rumah. Pelaku AI 27 tahun langsung menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Tak hanya itu, motor milik pelaku juga dibakar massa. Menurut warga, pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting dan mengambil uang jutaan rupiah dari dalam lemari. Namun aksinya dipergoki oleh kakak korban dan berhasil menangkapnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, ada kembali di Anyus Pagi. Jelang masuk tahun ajaran baru, sejumlah sekolah hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti sekolah dasar di Mandailing Natal yang hanya mendapatkan 2 siswa. Bahkan di Pandeglang, Banten ada 1 sekolah dasar yang tidak memiliki siswa baru. SD Negeri 077 Panjabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah hingga membuat para orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC guru, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana, Pak. Makanya orang tua nggak membolehkan ke sini sekolah. Kalau udah muridnya segini sedikit tuh gimana Bu jadinya dampak ke kita gitu? Gairah mengajar itu kurang, Pak. Bahkan sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Akibatnya, suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandeglang, Banten kosong, tak ada satupun siswa baru. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Dari SD Karaton 5 untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Dikarenakan mungkin masyarakat mendengar bahwa SD Karaton 5 ini beberapa tahun yang lalu akan di merger, tapi pas kesini
mendengar lagi masyarakat karena tidak jadi. Tapi akhirnya masyarakat sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kisruh penerimaan murid baru di Banyuwangi membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi. Di sisi lain, di Kota Depok, ratusan orang tua murid berdesakan mendaftarkan anaknya di program rintisan sekolah swasta gratis. 137. Ratusan orang tua murid memadati aula gedung di Balai K2, Balai Kota Depok sejak pagi hari pada 2 Juli 2025. Para orang tua murid tersebut antusias mengikuti pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama untuk tahun ajaran 2025 hingga 2026. Terdapat 50 sekolah yang tergabung dalam program RSSG yang terdiri dari SMP dan MTS swasta yang siap menerima siswa baru tanpa biaya. Kuota diperkirakan mencapai hingga 3.000 siswa. Penyebaran peserta akan dilakukan secara merata berdasarkan daya tampung masing-masing sekolah. Betul, sampai hari ini sudah ada 50 sekolah yang asalnya 33. Alhamdulillah terus berkembang, juga melayani aspirasi masyarakat juga ya yang pengen bekerja sama di RSG ini. Jadi alhamdulillah sudah ada 50, itu gabungan antara MTS, SMP dengan MTS. Sementara itu, akibat gangguan sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi, Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elisianto Dardak, memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem SPMB SMA di Banyuwangi hingga ada penyelesaiannya nanti. Wagub juga memastikan gangguan sistem SPMB di Jawa Timur saat ini hanya terjadi di Banyuwangi. Saya ada warning keras, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Ibaratnya kalau ada jalur di pabrik tuh ada yang macet kan langsung di stop dulu dong. Kalau nggak ntar muncul lagi nih, ada yang dapat bukti diterima. Karena gini loh, siapapun yang bisa diterima ini sistemnya diaudit sama Kemendikbud juga. Jadi bukan sepenuhnya di tangan kita sendiri. Tapi kami akan fight juga nih untuk mereka yang sudah dapat bukti diterima ini harus ada solusinya. Nggak bisa kemudian mereka begitu aja kita biarkan. Syukur-syukur ternyata mereka memang berhak diterima. Tapi kalau misalnya enggak kan, nah kita harus pikirkan nasibnya. Makanya saya mohon waktu ini, tadi baru saya telepon tadi siang Kepala Dinas Pendidikan untuk menyikapi masalah ini. Sementara itu, Wagub memastikan bagi siswa yang telah diterima sesuai sistem akan tetap diterima. Emil Dardak juga mengingatkan agar semua pihak tetap bersabar dan tidak sampai mengulangi kejadian serupa. Dari Depok, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Anak tak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah diblokir para orang tua dengan cara dicor. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak. Gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Jadi itu daftarnya jalur apa? Jalur
Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Bahwa jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Kita lingkupnya hanya sekecamatan Pamulang, sesuai dengan yang kita ajukan ke provinsi. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan memulai uji coba pembelajaran di sekolah rakyat pada hari ini. Rencananya ada 100 titik sekolah gratis yang ditargetkan selesai sebelum diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar akan hadir untuk menyaksikan uji coba pembelajaran di Cibinong, Jawa Barat. Caimin juga memastikan bahwa kepala sekolah, guru hingga siswa sudah siap mengikuti program ini. Program sekolah rakyat menggunakan sistem jemput bola untuk pelajar dari keluarga miskin, pelajar yang putus sekolah, dan anak yang belum pernah sekolah. Presiden Prabowo menginginkan mereka bisa sekolah di tempat berkualitas untuk memutus kemiskinan. Perintah Undang-Undang Dasar 20% dari anggaran kita adalah untuk pendidikan. Nah, dalam konteks itu ada langkah cepat agar kemiskinan ini kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di desil 1 kemiskinan ekstrim. Kita mendirikan sekolah rakyat. Ini inisiatif dan perintah langsung Presiden, sehingga Impres 8 tahun 2025 ini menindaklanjuti semua pelaksanaan itu. Insya Allah pada awal Agustus nanti tuntas 100 sekolah rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Eropa. Rangkaian kunjungan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa dan tiba di Brussels, Belgia. Selama di Brussels, Prabowo akan menjalani sejumlah agenda penting untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo tiba di Brussels, Belgia pada Sabtu sore waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Director General for Asia and Oceania, François Delhaye. Prabowo juga turut disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi, serta Antase Pertahanan KBRI Den Haag, Kolonel Laut Rikrik Pramadisobana. Terima kasih sekali. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempatnya bermalam. Sambutan hangat dari para diaspora pun mengiringi kehadiran Prabowo di hotel. Selama di Belgia, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan penting dengan para pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa. Seperti pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, serta bertemu dengan Raja Belgia Philip di Istana Laken. Kunjungan Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Ursula von der Leyen dan juga Presiden daripada EU Council, plus berkunjung ke Raja. Ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa. Pertemuan ini menciptakan sejumlah kesepakatan, salah satunya terkait perdagangan. Bahkan,
Presiden Prabowo menyebut Uni Eropa tetap berperan penting untuk Indonesia. And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Indonesia. Sejumlah rangkaian pertemuan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa di tengah kebijakan tarif impor yang sangat tinggi, yakni 32% dari Amerika Serikat. Your Excellency. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di sela kunjungan kerja di Belgia. Didampingi 7 Menteri Kabinet Merah Putih dan Mensesnek Prasetyo Hadi, Prabowo menyoroti penanganan cuaca ekstrim di Indonesia. Dilakukan lewat konferensi video, rapat terbatas digelar dari Belgia untuk membahas berbagai isu penting dari perkembangan program sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih hingga penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan kesiapan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrim yang saat ini tengah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain menggelar rapat terbatas dari Belgia, Presiden dijadwalkan melanjutkan lawatan ke luar negerinya ke Perancis untuk memenuhi undangan dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin meninjau langsung kesiapan kontingen Satgas Patriot II menjelang peringatan Bastille Day 2025 di Barak Militer Fort Vincennes, Paris. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan langsung Menhan kepada para prajurit yang telah menjalani serangkaian latihan terpadu. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin meninjau langsung kesiapan kontingen Satgas Patriot II menjelang peringatan Bastille Day 2025 di Barak Militer Fort Vincennes, Paris. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto turut mendampingi Menhan dalam kunjungan ini. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan langsung kepada para prajurit yang telah menjalani rangkaian latihan terpadu selama beberapa hari terakhir di pangkalan militer Satori. Kontingen Indonesia akan tampil sebagai pasukan pembuka defile militer dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan para duta besar serta diplomat asing. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini merupakan bagian dari diplomasi pertahanan sekaligus simbol penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Prancis di bidang pertahanan. Menhan menekankan bahwa keikutsertaan Satgas Patriot II dalam acara Bastille Day di Prancis merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga dan kehormatan bagi Indonesia. Datang untuk menyemangati kalian dengan harapan bahwa semua langkah tindak yang kalian lakukan besok itu menunjukkan bahwa kita adalah negara yang sedang bangkit, kita adalah negara yang disiplin, dan kita adalah negara yang bermartabat di mata fora internasional. Selain memberikan penghargaan, Menhan juga melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan pasukan, memastikan bahwa setiap individu, baik prajurit maupun taruna dan taruni, dalam kondisi prima dan siap memberikan penampilan terbaik. Amerika Serikat menunda tarif impor 32% bagi Indonesia yang rencananya akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Keputusan tersebut diambil setelah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ke Amerika Serikat melakukan negosiasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan kabar terbaru dari negosiasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Salah satunya adalah penundaan tarif impor 32% yang diberlakukan Amerika Serikat. Menurut Erlangga, saat ini Indonesia mendapat penundaan kebijakan hingga tak ada penambahan tarif sebesar 10% karena Indonesia bergabung dengan BRICS. Jadi pertama, tambahan itu tidak ada. Ya, yang kedua, waktunya adalah kita sebut pos. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Sebelumnya Presiden Trump melalui akun media sosialnya memposting surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto. Isinya AS mengenakan tarif impor tambahan sebesar 32% mulai Agustus 2025. Tak hanya itu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Dengan keputusan Trump, Indonesia berpotensi terkena tarif impor sebesar 42%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktek penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, modus perusahaan beras yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Saat ini menurut Amran ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan. Amran sudah melaporkan temuan Kementerian Pertanian pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya adalah Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. 12 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudara yang lain pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Sebagai langkah untuk mewujudkan program swasembada pangan, Presiden Prabowo dan Polri terus melakukan beragam inovasi. Kebersamaan kita dalam acara jagung serentak kuartal 3. Di Jawa Timur, pemirsa, aparat Polres Sidoarjo menggandeng santri dan sejumlah pondok pesantren. Menggunakan 10 hektar lahan kosong di area Pondok Pesantren Al-Amanah Sidoarjo, tim polisi penggerak pertanian bersama santri bergotong royong menanam jagung. Agar tidak gagal panen, kegiatan ini juga didampingi tenaga ahli dari Fakultas Ketahanan Pangan UNESA. Untuk memperkuat ketahanan pangan, tim polisi penggerak pertanian juga menyebar ratusan benih ikan di kolam di sekitar pesantren. Sama dengan pondok pesantren untuk menggerakkan ketahanan pangan, yang pada tentunya kita mengajak seluruh pondok pesantren di wilayah Kabupaten Sidoarjo itu untuk sama-sama mensukseskan ketahanan pangan yang merupakan program Bapak Presiden Republik Indonesia untuk bersama mensukseskan menuju tentunya swasembada pangan ke depan. Bagi pesantren ini anugerah. Yang pertama, kita bisa bersyukur memanfaatkan lahan yang kita miliki. Mudah-mudahan ini menjadi simbol kebersamaan pesantren dan para pejabat, kebersamaan masyarakat.
Dirjen Administrasi Hukum Umum dorong Papua Barat Daya kejar target pembentukan Koperasi Merah Putih. Program nasional ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi berbadan hukum di seluruh Indonesia. Percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program nasional ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi berbadan hukum di seluruh Indonesia. Per 11 Juli 2025 capaian pengesahan koperasi di Papua Barat Daya baru mencapai 42% dari total desa dan kelurahan. Padahal target saat peluncuran adalah 100% koperasi telah disahkan secara hukum. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo mengakui masih adanya tantangan besar seperti akses geografis yang sulit dan keterbatasan notaris, terutama di daerah seperti Kaimana. Widodo mengusulkan solusi berupa posko notaris sementara, dukungan logistik Satgas daerah, serta penguatan jaringan internet, termasuk melalui pemanfaatan Starlink. 17 bisa terlihat progresnya. Ini ada kendala nggak dari pantauan Bapak sendiri? Ya, ada beberapa hal kendala. Pertama tentu aspek geografis. Dirjen AHU menekankan perlunya kerjasama lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ratusan pekerja terpaksa di PHK dampak ditutupnya sebuah perusahaan tambang emas di Lebak, Banten. Perusahaan tambang tersebut tutup karena terkendala izin. Beginilah kondisi proyek pembangunan tambang emas milik salah satu perusahaan di kawasan Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Perusahaan SBJ ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 12 Oktober 2023 lalu akibat diduga mencemari, merusak lingkungan dan belum lengkapnya dokumen perizinan. Penutupan perusahaan ini berdampak pada pemecatan ratusan karyawan. Saat ini salah seorang mantan karyawannya beralih profesi menjadi pekerja serabutan dan menjerat burung di hutan demi menyambung hidup. Warga berharap pemerintah memberikan izin pertambangan agar warga dapat kembali bekerja. Nggak bisa bertani atau gimana gitu Pak? Bertani nggak bisa terus, nggak punya lahannya Pak, nggak punya sawahnya kalau tani. Jadi tetap berharap bekerja di perusahaan lagi ya? Berharap bekerja di perusahaan lagi. Kita PT SBJ sudah lama berhenti beroperasi, hampir 2 tahun. Nah, selama hampir 2 tahun itu, masyarakat yang dulu bekerja dengan kami, ini kan kehilangan mata pencarian, Bang. Tapi kemudian mereka pengen masuk lagi. Nah, PT SBJ kan tidak bisa mengakomodir. Tidak hanya memphk ratusan karyawan, penutupan tambang ini juga berdampak pada pemecatan 150 buruh bangunan yang membangun bangunan pabrik dan mes karyawan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution Ainis melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, 2 Menteri Kabinet Merah Putih, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menpora Dito Aryo Tejo beradu kepiawaian dalam olahraga padel yang kini tengah trending. Inilah aksi dari Caimin, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat beradu kepiawaian dalam olahraga pedal. Muhaimin Iskandar yang berpasangan dengan atlet pedal asal Spanyol, Paul Alsina dengan susah payah melawan Menpora Dito Aryo Tejo yang berduet dengan Eli Nugeras. Caimin pun mengaku kewalahan melakukan olahraga yang kini tengah trending tersebut. Sementara Menpora tampil lincah dengan handal memukul bola dari permainan yang berlangsung cukup menarik dan membuat para pemain tertawa bersama. Dari olahraga ini, Menpora buka suara mengenai fasilitas olahraga pedal yang kini sudah resmi masuk dalam objek pajak dengan tarif 10% dan menjadi kewenangan dari Pemda. Ke informasi lain pemirsa, 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka saat Zionis Israel menyerang warga yang sedang menerima bantuan di Gaza Selatan.
27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos. Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasser. Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza. Pesawat tempur Israel menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam di kota Gaza. Sementara di Jabalia, Gaza Utara, sebuah sekolah pengungsian menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan bangunan di kota Gaza. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam. Kepulan asap membumbung tinggi disusul dengan tangisan dan teriakan warga. Di Jabalia, Gaza Utara, puluhan warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka dalam dugaan serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung para pengungsi. Kerusakan parah terlihat di sekolah Halimah Al-Sa'diyah, sementara warga berupaya membersihkan puing-puing dari lokasi kejadian. فيش لا حماس ولا بطيخ كل مدني كل اللي ماتوا اصلا اطفال وشيوخ الشيخ عمره 60 سنه مات وست عمره 45 سنه ماتت وطفلين صغار اعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين كل هذا مدني اللي انضرب. Menurut kantor berita dan informasi Palestina Wafa, 10 orang tewas dalam serangan terhadap sekolah Halimah Al-Sa'diyah yang melindungi pengungsi dari Jabalia Al-Nazlah di Gaza Utara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Militer Israel semakin agresif melancarkan serangan udara ke Gaza, Palestina, meski kedua belah pihak dalam pembicaraan untuk kesepakatan gencatan senjata. Dari rekaman yang dirilis, militer Israel melancarkan serangan udara di Beit Hanun, wilayah utara Gaza, Palestina. Serangan ini menghantam lebih dari 35 target, salah satunya diklaim sebagai infrastruktur terowongan bawah tanah milik pejuang Palestina, yaitu Hamas. Serangan militer Israel juga semakin memperburuk kondisi kehidupan warga Beit Hanun. Pemirsa, 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka pada hari Sabtu di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan. Tujuh warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos. Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasser. Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas.
ولا تحاول أن يسوع. لا إله إلا الله أكبر. لا إله إلا الله يا ابن عم. الله يرحمه. الله يرحمه. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia di Palestina. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia Palestina yang tidak bersenjata. Terlihat lansia itu berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di kota Khan Yunis. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Serangan gabungan oleh pejuang penentangan ke atas 2 tank Israel ini terjadi di semenanjung Gaza. Beruntung mereka selamat setelah meledakkan 2 tank tempur karena bersembunyi di terowongan. Pejuang Palestina juga berani melawan tentara Israel dengan mengebom kumpulan tentara dan kendaraan musuh dengan mortir kaliber berat. Mereka juga menguasai drone Zionis saat menjalankan misi intelijen di wilayah Khan Yunis. Peristiwa ini menggambarkan kebrutalan tentara Israel yang selalu menyerang warga sipil, namun pejuang Palestina tak bersenjata api malah berani melawan tentara Israel. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam di kota Gaza. Sementara di Jabalia, Gaza Utara, sebuah sekolah pengungsian menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan bangunan di kota Gaza. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam. Kepulan asap membumbung tinggi disusul dengan tangisan dan teriakan warga. Di Jabalia, Gaza Utara, puluhan warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka dalam dugaan serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung para pengungsi. Kerusakan parah terlihat di sekolah Halimah Al-Saadiyah, sementara warga berupaya membersihkan puing-puing dari lokasi kejadian. فيش حماس ولا بطيخ كل مدني كل اللي ماتوا اصلا اطفال وشيوخ الشيخ عمره 60 سنه مات وست عمره 45 سنه ماتت وطفلين صغار اعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين كل هذا مدني اللي انضرب. Menurut kantor berita dan informasi Palestina Wafa, 10 orang tewas dalam serangan terhadap sekolah Halimah Al-Saadiyah yang melindungi pengungsi dari Jabalia Al-Nazlah di Gaza Utara. Ratusan warga Palestina memadati pusat distribusi bantuan kemanusiaan di kota Gaza. Warga Gaza rela mengantre untuk mendapatkan bantuan berupa 2.400 kantong tepung. Ratusan warga Gaza rela mengantri untuk mendapat bantuan 2.400 kantong tepung dari Youth Future Rescue Society bekerja sama dengan Program Pangan Dunia dan PBB pada Sabtu waktu setempat. Penyaluran bantuan untuk lansia dan kelompok rentan ini juga bagian dari kampanye kemanusiaan untuk mengurangi krisis ketahanan pangan. Ada yang bahagia mendapat bantuan ini, tapi ada juga yang kecewa. أول مرة تجيني رسالة وأفرح عليها والله حسيتها كأنه جاييني كم ذهب
الحمد لله وبشكر كل واحد ساهم فينا وكل واحد ساعدنا. وعياط الله 30 نفر في الجامع، احنا قاعدين ومش لاقيين ناكل، بنشرب الاولاد ميه ومين عشان تعبانين، ما فيش ناكل نشرب. يا ناس ساعدوني. مش كل الناس اللي بتجيهم رسائل، في ناس بتجيها رساله، في ناس مرتين، احنا ولا مره ولا مره ولا مره. واحنا عندنا اطفال كثير، مش قادره احكي عشان بقالي 3 ايام ما اكلتش. Menanggapi hal ini, pihak penyelenggara menyebut bantuan diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar dalam sistem. احنا امبارح وصلنا عدد من الشاحنات تحمل 2400 كيس طحين. بعد ذلك احنا رفعنا القوائم على النظام الخاص في البرنامج الغذائي العالمي، وبعد هيك بعثنا الرسائل هذا للناس للاستلام، وهذا وفق المعايير المحدده مسبقا من قبل هذا برنامج الأغذية العالمي. المعايير عدد أفراد الأسرة، النساء اللي هي مطلقة أو أرملة أو هذا اللي هم النساء اللي هم حق أو الهوية في الحالات الخاصة وبعض الإعاقات. Bantuan ini tiba di tengah penderitaan warga Gaza. Banyak yang mendesak perluasan distribusi bantuan untuk memastikan akses yang adil terhadap kebutuhan pokok. Pemirsa, sebuah insiden tragis terjadi di Bandara Internasional Milan Bergamo, Italia. Seorang pria tewas setelah terhisap ke dalam mesin turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas. Dalam rekaman yang beredar, pemirsa, seorang pria yang tiba-tiba saja masuk ke area bandara berlari mendekati turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas. Polisi dan petugas berusaha mengejar pria yang tiba-tiba muncul menerobos area bandara. Namun naas, pria tersebut terhisap ke turbin jet hingga kemudian kembali jatuh. Pria yang belakangan dinyatakan bukan penumpang atau petugas bandara menderita luka serius hingga kemudian meninggal dunia. Akibat insiden ini, operasional Bandara Milan Bergamo sempat dihentikan selama 2 jam. Kembali di Anyus Pagi, pemirsa, diduga akibat tabung gas bocor 5 rumah terbakar di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Akibatnya 1 orang meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pemirsa, kebakaran menghanguskan 8 kios pasar tradisional Sabangau. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar 5 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Minggu malam. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, 1 orang wanita penghuni rumah bernama Dewi 50 tahun meninggal dunia. Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena dalam keadaan sakit saat api melalap rumahnya. Dugaan kebakaran disebabkan oleh tabung gas bocor di salah satu rumah. Dugaan sementara dari kompor gas. Kita mengerahkan 12 unit 60 personil. Kendalanya cukup jauh saja, sumber air banyak. Yang terdampak dari kebakaran ini sekitar 5 rumah, ada 5 kakak. Ada 1, kebetulan dia itu tidak sempat terselamatkan karena kondisi lagi sedang sakit. Jasad korban dievakuasi oleh petugas menggunakan ambulans untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Makassar. Dari Jakarta, tim liputan Ainus melaporkan. Info kereng.
Pedagang di pasar dadakan tradisional di Kecamatan Sabangau, Palangkaraya panik saat api melalap kios mereka. Api yang semakin membesar melalap 8 kios yang jaraknya berdekatan. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berusaha melakukan pemadaman. Sekitar 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Menurut petugas damkar, api pertama kali muncul dari kios yang menjual sayur dan sembako. Kios atau pemilik warung sayur dan sembako mengaku bahwa pada saat itu yang bersangkutan sedang mencuci piring, tapi tidak selesai, lampu langsung padam. Dia langsung ke ruang tengah, di warungnya itu ternyata api sudah berada di atas kulkas. Yang dia pikirkan hanyalah mengambil anaknya, terus keluar. Polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.